Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian juga tetap harus semangat belajar di rumahnya. Oke, hari ini kalian akan belajar bersama Putari. Nah, kita akan belajar tema 8, subtema 1 dan 2 tentang Praja Muda dan Karana, muatan bahasa Indonesia, dan SBDP. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan di muatan bahasa Indonesianya. Jadi pramuka itu pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Nah, beliau ini mendapat julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Kemudian di Indonesia, pramuka dikenalkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Oke, pramuka itu memiliki lambang-lambang. Nah, pramuka itu kan tadi singkatan dari Praja Muda Karana yang disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak fungsinya. Dari akar sampai buahnya itu semuanya bisa dimanfaatkan. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari tunas kelapa yang menjadi simbol atau lambang dari pramuka tadi. Lambang pramuka itu tunas kelapa yang bermakna setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian dari pohon kelapa tersebut. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan cita-cita gerakan pramuka. Nah, pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan umur. Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan pramuka berdasarkan umur. Yang pertama, kelompok umur 7 tahun sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11 tahun sampai 15 tahun disebut dengan kelompok pramuka penggalang. Oke, di sini ada cuplikan teks. Ibu akan membacakan cuplikan teks yang menjelaskan tentang lambang pada seragam pramuka. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang-lambang pengenal diri berupa papan nama yang dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala, terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan berwarna hijau. Bentuk tanda topi pramuka putra dan putri itu berbeda. Bentuk segi empat untuk putra dan bentuk lingkaran untuk putri. Nah, di sini kalian bisa perhatikan contoh seragam pramuka untuk putra dan putri untuk kelompok pramuka siaga. Di sini di contoh pakaian pramuka putri di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada contoh pakaian pramuka putra di pramuka tingkatan siaga. Oke, jadi yang pertama ada lambang pengenal diri berupa papan nama di baju bagian depan kanan atas lipatan. Yang kedua, ada tutup kepala yang terdapat lambang di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Yang ketiga, ada bentuk tanda topi untuk putri yang berbentuk lingkaran. Kemudian, bentuk tanda topi untuk putra yang berbentuk segi empat. Nah, kalian bisa perhatikan di sebelah kanan sini, di bagian bawah, ada tanda pelantik. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka yang bergabung. Tanda satuan berdiri atas tanda baru, kota wilayah, lokasi, lambang nomor, gugus depan, dan lencana wilayah. Barung adalah sebutan untuk pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasangkan di lengan kiri seragam pramuka, sedangkan peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasangkan di bagian lengan kanan. Nah, jadi dari beberapa informasi yang telah Ibu sampaikan tadi,
Ibu harap kalian dapat menyampaikan kembali informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah Ibu berikan penjelasan. Silahkan nanti untuk tugasnya ditulis di buku catatan, dilengkapi dengan identitas nama dan nomor urut kalian, kemudian hasilnya silahkan dikirim melalui Google Classroom. Silahkan kalian buat apa-apa saja informasi yang kalian dapatkan setelah Ibu sampaikan tadi mengenai dengan lambang-lambang eh, baju yang ada, mohon maaf, maksud Ibu lambang-lambang pramuka yang ada di baju siaga. Oke, kita lanjut. Nah, untuk muatan SBDP-nya, kita akan belajar mengenai lagu dan pola irama. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang, pendek, dan bunyi dapat diamati dari lirik dari setiap lagu. Perbedaan panjang dan pendek bunyi juga mudah diamati jika menyanyikan dengan iringan alat musik atau ritmis ataupun tepuk tangan. Nah, di sini Ibu punya satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Di sini judulnya itu Pantun Pramuka. Kalian bisa menyanyikan dengan ritmis irama ataupun tepuk tangan. Ibu akan berikan contoh lagunya. Oke, jadi menurut lagu tersebut, anggota pramuka harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal termasuk saat latihan. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka dikenal dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Selain itu, anggota pramuka juga dikenal dengan lambang gerakan pramuka. Nah, tadi untuk lagu yang akan kalian nyanyikan sebagai tugas, Ibu sudah kirimkan linknya di Google Classroom. Silahkan kalian cek, silahkan kalian pelajari lagunya, kemudian kalian buat video saat kalian bernyanyi lagu tersebut. Nanti untuk hasilnya silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom dan Ibu akan nilai. Ibu akan pilih 3 siswa terbaik saat menyanyikan lagu. Untuk pembelajaran hari ini tentang tema 1 dan tema 2 kita cukupkan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di Google Classroom atau silahkan melalui WhatsApp group. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa semuanya.